memaparkan pembangunan zona integritas Kejaksaan Tinggi Gorontalo menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Izinkan kami menyampaikan yel-yel Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Go, 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 jago! jujur, akuntabel, gigih, objektif. Setelah pada tahun 2019, Kejaksaan Tinggi Gorontalo memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 telah dilakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai bentuk dengan melakukan penandatanganan komitmen dan fakta integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Dari yang pertama, manajemen perubahan. Aksi yang telah dilakukan adalah pertama, kami melakukan penyusunan tim kerja. Dari penyusunan tim kerja kemudian dibuat dokumen aksi pembangunan zona integritas menuju WBBM, pemantauan evaluasi pembangunan menuju WBBM, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dalam penyusunan tim kerja, yang pertama adalah membuat undangan pembentukan tim. Rapat pembentukan tim menentukan anggota tim yang telah memiliki kriteria, memiliki kompetensi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, memahami tugas dan fungsinya. Dalam dokumen aksi pembangunan menuju wilayah birokrasi bersih melayani, tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjuk membuat dokumen aksi pembangunan zona integritas menuju WBBM. Kapan dimulai, berapa lama itu dilakukan, target apa yang harus dicapai. Kemudian memastikan ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBBM di dalam dokumen rencana pembangunan zona integritas. Kemudian mensosialisasikan proses pembangunan zona integritas menuju WBBM kepada seluruh personil, baik dalam apel pagi ataupun dalam rapat secara periodik, maupun kepada masyarakat melalui pemasangan banner info di media massa, media sosial. Inilah yang pada saat penyematan PIN zona integritas menuju WBBM kepada agen perubahan. Kemudian internalisasi budaya kerja pada seluruh pegawai, kemudian keterlibatan seluruh tim dalam penyusunan zona itu. Kemudian dalam hal public campaign, dilakukan pemasangan baliho dan banner yang terdapat di sekitar kantor. Hal itu ada juga di setiap sudut ruangan dan PTSP. Public campaign lain adalah melalui sosial media. Kami mempunyai Instagram, Facebook, dan Twitter. Di dalam beberapa tempat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, kami menempatkan kata-kata bijak. Hari ini kami berlanjut pada area kedua, yaitu penataan tata laksana. Aksi di area kedua yang kami lakukan adalah membuat prosedur operasional tetap SOP yang menunjang kegiatan utama. Kemudian e-office, sistem perkantoran yang berbasis IT, kemudian keterbukaan informasi publik. Prosedur operasional tetap SOP dalam kegiatan utama. Prosedur operasional ini tetap mengacu kepada tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kemudian dalam hal e-office juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan dengan pengukuran kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik serta menyusun laporan, monitoring, dan evaluasi. Inilah yang kita sebut sebagai IMONEF, evaluasi dan monitoring terhadap yang berbasis IT. IMONEF Bapenas kita monitor setiap saat dan dapat diketahui perubahan-perubahan dilakukan. Kemudian terdapat aplikasi IMONEF Smart. Kemudian ada aplikasi yang terintegrasi dengan website Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang bisa dilakukan di download. Terintegrasi dengan website juga Kejaksaan Tinggi Gorontalo seperti Sijago, aplikasi terbaru yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kemudian aplikasi Tanya Jaksa yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Tentang perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tidak dilakukan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja sesuai dengan rasio beban kerja di setiap unit kerja, seperti Kejaksaan Tinggi dan 6 kejaksaan negeri yang berada dalam wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kemudian melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dengan melakukan analisis beban kerja pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dan mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan, analisis beban kerja. Dalam mutasi internal, dalam pemerataan jumlah pegawai di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan kebutuhan pegawai, telah dilakukan mutasi lokal yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan ketentuan tentang mutasi lokal yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 356 tahun 2019. Dua, mengusulkan mutasi dan promosi pada pegawai yang mempunyai prestasi dan mempunyai masa kerja di atas 3 tahun
ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyegaran atau tour of duty. Kemudian dalam pengembangan pegawai basis kompetensi, Kejati mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan, diklat, BIMTEK, pengembangan pegawai yang ada, melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai, dan melakukan dan membuat laporan hasil monitoring, evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja. Dalam penetapan kinerja individu telah dilakukan sistem penilaian kerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi, yaitu masing-masing pegawai membuat sasaran kinerja pegawai (SKP). SKP dibuat dengan mempertimbangkan target kinerja dan perjanjian kinerja. Telah dilakukan pengukuran kinerja individu secara periodik. Pengukuran kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward. Ini yang sudah kami lakukan terhadap mutasi lokal, kemudian ada SKP, kemudian absen pegawai. Dan dalam pengembangan kompetensi ada BIMTEK, pengembangan kompetensi, dan ini adalah analisis jabatan sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh masing-masing pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi. Dalam penetapan kinerja, Kejaksaan Tinggi memiliki renstra, renja, dan perjanjian kerja. Setelah akib, inilah pemberian reward dan punishment terhadap pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sekarang kami berlanjut pada area keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Aksi yang kami lakukan adalah keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dalam keterlibatan pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi selaku role model terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan kinerja, renja, renstra, indikator kinerja utama. Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, dokumen perencanaan kerja jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis, renstra, serta jangka pendek yang tertuang dalam renja. Pada area kelima, aksi yang kami lakukan dalam penguatan pengawasan adalah: pertama, pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, yaitu LAPKI, pengendalian gratifikasi, kemudian penggunaan SPIP, kemudian awasi dan hati dalam penyampaian awasi hati. Kemudian inilah ruangan tempat unit pengaduan masyarakat, UPG dan UPP yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan optimalisasi aplikasi siaga, siap dan jaga. Whistleblowing system juga dibuat surat keputusan, kemudian benturan kepentingan, kemudian ada kewajiban terhadap pegawai untuk mengisi LHKPN dan LHKSN. Kami beranjak ke area yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Aksi yang kami lakukan adalah tentang standar pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan pelanggan. Inilah yang tampak di Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada saat terjadi pandemi COVID-19. Inilah ruang tunggu. Dalam budaya pelayanan prima, Kejaksaan Tinggi memiliki ruang konsultasi yang cukup baik. Salah satu budaya pelayanan prima yang kami lakukan adalah pelatihan untuk budaya pelayanan prima, kemudian media sosial yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dapat diakses oleh masyarakat dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian terlihat lagi budaya pelayanan prima dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dan inilah tadi pos kamdam, kemudian parkir khusus tamu, terdapat juga parkir khusus wanita, kemudian terdapat parkir khusus disabilitas, kemudian jalur khusus untuk disabilitas, dan tempat cuci tangan dengan hand sanitizer yang ditempatkan pada tempat yang terpadu satu pintu di ruang tamu. Terhadap tamu yang datang untuk dilakukan pelayanan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, ada box locker yang tersedia dan terdapat area smoking. Pada tahun 2021 ini, dalam tahap perencanaan dan saat ini akan dilakukan pembangunan, yaitu pembangunan Plaza Jaksa Agung R. Suprapto. Kemudian terdapat pembangunan Poliklinik Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai wujud pemberdayaan kesehatan pegawai dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kemudian terdapat ruang perwaka Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kejaksaan Tinggi Gorontalo, jujur, akuntabel, gigih, objektif. Terima kasih.